Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk melaksanakan salat Isya berjamaah. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah, itu tadi persiapan pertama memasuki bulan Ramadan. Mempelajari keberkahan yang ada di dalam bulan Ramadan. Tujuannya agar kita mengagungkan bulan Ramadan, agar kita benar-benar menganggap bulan Ramadan bulan yang penuh dengan berkah, sehingga kita tidak menganggap seperti bulan-bulan lainnya. Baik. Sekarang pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, persiapan yang kedua adalah meyakini bahwa bulan Ramadan adalah bulan beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah kita di dalam bulan Ramadan diperintahkan untuk berpuasa, dan puasa adalah amal ibadah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian dalil yang lain, kita di dalam bulan Ramadan diperintahkan untuk memperbanyak sedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman falahu mithlu ajri min ghairi an yanqusa min ajri as-sha'imi syai'an." Barang siapa yang membukakan orang yang berpuasa, tentunya pada waktunya, maka baginya pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Bulan yang diperintahkan untuk memperbanyak ibadah, yaitu membaca Al-Quran. Dan membaca Al-Quran adalah ibadah yang sangat agung. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan yudarisul Quran. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling gemar beribadah di dalam bulan Ramadan, dan lebih gemar lagi kalau seandainya sudah masuk bulan Ramadan. Di setiap hari Jibril alaihissalam mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bermudarasah tilawatul Quran. Maka bulan Ramadan adalah bulan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus ditetapkan di dalam kalbu kita sebelum kita masuki bulan Ramadan. Bulan Ramadan bukan bulan leha-leha. Makanya sahur itu lebih utama, sahur dengan tamar, kurma, agar kita tidak terlalu banyak makan. Karena kalau terlalu banyak makan, maka yang pertama, rasa laparnya tidak terasa, rasa hausnya juga tidak terasa. Kemudian yang ketiga adalah habis subuh tidur sampai sebelum zuhur, berjihad menaklukkan kota Mekah. Bulan Ramadan adalah bulan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah akhiri ayat puasa la'allakum tattaqun,
agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa Ramadan bulan ibadah, bukan bulan malas-malasan, bukan bulan kaum rebahan, bulan ibadah, bulan tambah semangat untuk beribadah kepada Allah. Bulan Ramadan, bulan untuk memperbanyak salat malam. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa barang siapa yang beribadah di malam hari dalam bulan Ramadan, diampuni dosanya yang telah lalu. Ini menunjukkan sekali lagi poin kedua, persiapan meyakini seyakin-yakinnya dalam kalbu. Kemudian tujuannya untuk mengamalkan bahwa Ramadan adalah syahrul ibadati wat ta'ah. Bulan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu. Kalau seandainya di dalam bulan-bulan lainnya seseorang membuang-buang waktunya begitu saja, terutama dengan HP-nya, maka jangan sampai itu terjadi dalam bulan Ramadan. 1 bulan saja. Allah ingin kita lebih meluangkan waktu untuk beribadah. Dan di dalam meluangkan waktu untuk beribadah terdapat pahala yang besar. Ibnu Adam, tafarragh li'ibadati amla sadraka ghinan wa asud faqra. Wahai anak Adam, luangkan waktumu untuk beribadah kepadaku. Aku akan isi kalbumu dengan kecukupan, dan aku akan tutupi kemiskinanmu. Wa illa taf'al mala'tu yadayka syughlan wa lam asud faqra. Kalau seandainya engkau tidak meluangkan waktu untuk beribadah kepadaku, maka aku akan sibukkan kedua tanganmu dengan kesibukan, tetapi kemiskinanmu tidak akan tertutupi. Maka Ramadan bulan ibadah, Ramadan bulan semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai salat, puasa, kemudian sedekah, zakat, kemudian baca Quran, kemudian bangun malam, hampir semua ibadah diperbanyak di dalam bulan Ramadan. Jangan nanti kalau bulan Ramadan ada yang mengatakan atau bikin status, sungguh tercela orang yang memperbanyak baca Al-Quran dalam bulan Ramadan. Entar itu. Nanti kalau sudah di luar Ramadan baru bikin status begitu. Kalau sekarang dalam bulan Ramadan, maka memang waktunya untuk memperbanyak ibadah. Memang waktunya untuk berbeda dari bulan Ramadan dengan bulan sebelumnya. Tidak mengapa. Ya, ada sebagian yang kadang-kadang semangat berdakwah akan tetapi menghancurkan semangat orang beribadah dalam bulan Ramadan. Celakalah orang-orang yang baca Quran cuma bulan Ramadan. Ya memang waktunya bulan Ramadan untuk banyak baca Quran. Ya. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, persiapan yang ketiga yaitu meyakini bulan Ramadan hanya 1 bulan saja. Meyakini bulan Ramadan hanya 1 bulan saja. Ya. Perhatikan baik-baik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah diingatkan oleh Rasulullah SAW agar memperhatikan waktu dalam bulan Ramadan. Anggap saja malam ini malam pertama bulan Ramadan. Besok berarti kita sudah tidak akan pernah mendapati malam ini lagi, kecuali tahun depan. Itu pun kalau masih hidup. Dan besok berarti sudah berkurang malamnya dari 29 malam menjadi 28 malam. Besoknya lagi berkurang waktunya dari 28 malam menjadi 27. Terus seperti itu. Harus diyakini baik-baik, ditanamkan dalam kalbu dari mulai sekarang. Ramadan cuma 1 bulan. 1 bulan jumlahnya 29 hari. Kalau seandainya ada bonus, itu pun tambahannya cuma 1 hari karena awan yang menutupi hilal. Cuma 1 bulan, tidak akan pernah bertambah. Jangan leha-leha, jangan santai. Baru malam pertama. Enggak. Coba perhatikan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam sa'ida al-mimbar faqala amin amin amin
Beliau naik ke atas mimbar dan mengucapkan amin, amin, amin. Amin artinya adalah Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah, ya Allah kabulkanlah, ya Allah kabulkanlah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Jibril atani." Sesungguhnya Jibril telah mendatangiku. Kemudian beliau berdoa, "Man adraka syahra Ramadan falam yughfar lahu fadakhala an-nar fa'ab'adahu Allah." Qul amin, faqultu amin. Siapa yang mendapati bulan Ramadan lalu tidak diampuni untuknya dosa-dosanya, lalu ia masuk ke dalam neraka, dijauhkan dari surga, maka ucapkanlah amin wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun mengucapkan amin. Sungguh rugi orang yang mendapati waktu Ramadan. Jangan sampai menyia-nyiakan waktu di dalam bulan Ramadan. Dan waktu apabila dia datang, maka tidak akan pernah kembali. Itu sifat waktu yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya dia datang, akan sangat cepat berlalu, tidak terasa, terutama zaman sekarang. Yang ketiga, waktu adalah modal seorang muslim untuk mendapatkan ganjaran pahala. Kalau sudah habis waktunya, maka tidak ada pahala lagi. Kalau mati tidak pernah bisa beribadah satu ibadah pun setelah kematian. Yang keempat, sifat waktu yang keempat adalah waktu lebih mahal daripada harta. Harta bisa didapat, waktu tidak akan pernah bisa kembali. Ada pepatah Arab mengatakan, "Ya laitasy syabab ya'udu yauman fasaukhbiru bima fa'ala al-mashib." Alangkah indahnya masa muda akan berulang walau satu hari. Maka aku akan beritahu apa yang dilakukan oleh uban-uban terhadap diri ini. Apa yang dilakukan oleh ketuaan terhadap diri ini. Sudah tidak sanggup lagi untuk lama-lama duduk, tidak sanggup lagi untuk lama-lama baca Quran. Mata baca Quran sedikit berair karena umur. Maka yang ketiga, pahami baik-baik dan yakini baik-baik dan hati-hati bahwa Ramadan cuma 29 hari, cuma 1 bulan. Ya, cuma 1 bulan. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah berkata, "Asy-syahru hakadza wa hakadza." Bulan itu cuma seperti ini, yaitu cuma 29 hari. Itulah Ramadan, tidak pernah lebih daripada itu. Maka gunakan waktu sebaik-baiknya. Jangan membuang-buang waktu yang tidak bermanfaat. Main game, jenggotan, ubanan main game. Ya. Kemudian nonton di media sosial, nonton TV, dan macam-macam lain-lainnya. Dan subhanallah, saya masih ingat perkataan Fadil Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Muhsin, "Inna a'da'al Islam a'lamu ba'dahum a'lamu minal muslimin bi sya'ni Ramadan." Sebagian musuh-musuh Islam lebih mengetahui tentang keagungan bulan Ramadan dibandingkan kaum muslimin itu sendiri. Buktinya mereka menyediakan hal-hal yang melalaikan kaum muslimin untuk mendapatkan keberkahan Ramadan. Dari mulai siaran televisi, film-filmnya, sinetronnya tambah ramai, acara-acaranya tambah ramai, dan seterusnya. Maka hati-hati, jangan sampai musuh Islam lebih pintar daripada kaum muslimin tentang keagungan bulan Ramadan. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari persiapan memasuki bulan Ramadan, dan ini yang paling penting, yaitu
memahami betul kaidah-kaidah beramal ibadah di dalam bulan Ramadan. Memahami betul kaidah-kaidah beramal ibadah di dalam bulan Ramadan. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kaidah-kaidah beramal ibadah di dalam bulan Ramadan? Yang pertama, kaidah yang pertama adalah beramal ibadah dalam bulan Ramadan harus sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena amal ibadah yang tidak sesuai dengan sunnah Rasul tidak akan pernah diterima, dan harus kita yakini itu. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad. Yang beramal yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalannya tertolak. Ini kaidah pertama, beribadah harus sesuai dengan sunnah. Puasanya, sholat tarawihnya, sedekahnya harus sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad." Yang mengada-ngada di dalam perkara agama kami yang bukan darinya, maka amalannya tertolak. Jangan asal beramal ibadah, tetapi beramal ibadahlah yang sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama dalam bulan Ramadan. Zikir-zikir, doa-doa yang khusus, maka perhatikan apakah itu berdasarkan dalil dari Al-Qur'an atau hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih atau tidak. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang kedua, kaidah beramal ibadah dalam bulan Ramadan adalah mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi." Dan tidaklah hambaku mendekatkan dirinya dengan sesuatu ibadah yang lebih aku cintai dibandingkan yang aku wajibkan atasnya. Kerjakan dulu amalan wajib, di antaranya sholat 5 waktu sebelum memperhatikan sholat tarawih. Tidak manfaat sholat tarawih seseorang sebelum dia mengerjakan sholat 5 waktu. Bahkan tidak sah puasa seseorang yang tidak sholat 5 waktu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Bainar rajuli wasyirki wal kufri tarkus shalah." Jarak antara seseorang dengan kesyirikan, kekufuran adalah meninggalkan sholat. Kalau orang ini sudah meninggalkan sholat, tidak ada jarak lagi antara dia dengan kesyirikan. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya adalah di hotel titipan ada orang nelfon dari tadi. Mungkin hubungi hotelnya biar letakkan di resepsi ini saja. Oh iya. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Sekarang Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang seseorang yang beribadah maka dia harus sesuai dengan kaidah ibadah di dalam bulan Ramadan. Kalau tidak sesuai dengan kaidah beribadah dalam bulan Ramadan, maka dia sangat merugi nanti dalam bulan Ramadan. Kita sebutkan tadi beberapa kaidah. Yang pertama, yaitu beribadah harus sesuai dengan sunnah. Yang kedua, dahulukan yang wajib. Maka tidak manfaat sholat seseorang tarawih kalau dia tidak sholat wajib. Bahkan tidak manfaat puasa seseorang kalau seandainya dia tidak sholat 5 waktu. Ini perhatikan.
Rasulullah SAW bersabda, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah, wa man tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kami dengan mereka adalah perihal salat. Maka siapa yang meninggalkan salat maka sungguh dia telah kafir. Orang kafir tidak sah puasanya. Ya, orang kafir tidak sah puasanya. Ini kaedah yang kedua di dalam beramal ibadah. Dahulukanlah yang wajib sebelum yang sunnah. Ya. Seperti misalkan kita ingin membukakan puasa orang lain, maka tapi kita punya hutang, bayar dulu hutangnya. Kecuali kalau hutangnya berupa cicilan, maka boleh dia membukakan puasa orang lain. Membukakan puasa orang lain hukumnya sunnah, membayar hutang hukumnya wajib. Ya. Kemudian yang ketiga, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu, dan ini penting banget, yaitu kaedah di dalam beramal ibadah saat berpuasa adalah puasalah yang mendatangkan ketakwaan. Puasalah yang mendatangkan ketakwaan. Karena Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang yang beriman, dituliskan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian dituliskan atas mereka berpuasa agar kalian bertakwa. Ingat, puasamu harus mengantarkanmu kepada ketakwaan. Ketakwaan ada dua fungsinya atau ada dua pekerjaannya. Fi'lu ma'mur, mengerjakan yang diperintah, wa tarku mahdzur, meninggalkan yang terlarang. Jangan sampai puasa-puasa melalaikan kewajiban. Jangan sampai puasa-puasa melanggar larangan. Itu berarti tidak mengerjakan kaedah ibadah saat berpuasa. Paham ya? Itu berarti tidak mengerjakan kaedah ibadah saat berpuasa. Contoh misalkan, tidak mempunyai hajat untuknya meninggalkan yang meninggalkan makan dan minumnya. Gak manfaat meninggalkan makan minum tapi masih berdusta. Bahkan dusta dosa besar. Ya, gak manfaat meninggalkan makan minum tapi masih curang, masih menipu, masih mengoplos. Gak manfaat. Ya, ini hati-hati saat berpuasa. Harus tahu tujuan puasa, yaitu takwa. Takwa mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Contoh yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis sahih, "Laisa siyamu minal akli wasyurb, innama siyam." Porno berkaitan dengan perempuan, kemudian tubuh perempuan, kemaluan perempuan, persetubuhan laki-laki dengan perempuan, hal yang berkaitan dengan hubungan badan. Maka saat berpuasa jauhi. Kenapa? Karena itu tidak bertentangan, itu sangat bertentangan dengan tujuan puasa, yaitu takwa. Yaitu apa? Takwa. Orang yang berpuasa harus jauh dari perkataan rafath. Baik matanya, telinganya, lisannya, tulisannya di zaman sekarang. Apalagi kita di zaman sekarang di media sosial. Macam-macam, subhanallah. Benar-benar tidak terbendung lagi pornografi, porno aksi. Tidak terbendung lagi. Bahkan yang lebih parah di zaman sekarang, ini terlihat di media sosial yang lewat di beranda saya. Di zaman sekarang, laki-laki sudah benar-benar berkurang rasa gairahnya terhadap istrinya. Dibiarkan istrinya melihat yang haram dari tubuh laki-laki, kemudian sang suami menanyakan, apa yang kamu lihat tadi? Dalam keadaan bercanda, dijadikan itu sebagai konten untuk nyari duit. Dosa untuk nyari duit. Tidak ada lagi rasa gairah, rasa cemburu yang dimiliki oleh seorang lelaki terhadap tarku ta'am wa syarab. Puasa yang paling rendah cuma meninggalkan makan minum, tetapi maksiat jalan terus. Tidak ada nilai ketakwaan di dalam puasanya. Hati-hati. Ini poin yang ketiga. Seseorang harus menjadikan
puasanya bertakwa. Contoh yang lain lagi. Tadi dusta, kemudian hal yang sia-sia, kemudian perkataan yang kotor keji. Yang keempat adalah berkelahi, mengangkat suara, bertengkar. Ini sangat tercela saat berpuasa. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa idza kana yaumu shaumi ahdikum fala yarfuth wa la yaskhab." Jika salah seorang di antara kalian sedang berpuasa, jangan dia melakukan sakhab. As-sakhab adalah as-siyah ma'al khisam. Teriak sambil bertengkar. Dan biasanya seperti itu memang. Kalau sudah marah-marahan, pasti angkat suara. Maka itu sangat tercela saat puasa. Timbul pertanyaan, kenapa Ustaz itu menghapuskan pahala puasa? Bahkan khusus untuk ghibah, sebagian ulama salaf ada yang mengatakan membatalkan puasa. Meskipun itu pendapat yang lemah. Kenapa sampai demikian? Orang padahal dia akan berpuasa, aturan dia dapat pahala. Akan tetapi tidak dinilai oleh Allah puasanya. Kenapa? Lihat, perhatikan perkataan Al-Hafidz Ibn Rajab Al-Hambali. Beliau mengatakan, "Man taqarraba ila Allah bitarkil mubahat, la yakmul illa ba'da taqarrubi ilaihi bitarkil muharramat." Siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan puasa, meninggalkan hal-hal yang mubah. Puasa itu kan ninggalin mubah. Makan, minum, bersetubuh. Kita tinggalkan demi puasa. Ini perbuatan tidak akan sempurna sampai meninggalkan yang haram. Ya, yang mubah saja ditinggalkan, apalagi yang haram, semestinya seperti itu. Siapa yang berpuasa meninggalkan yang mubah, tidak akan manfaat, tidak akan dapatkan gajian pahala yang besar sampai dia juga meninggalkan yang haram. Baik. Kemudian beliau mengatakan, "Faman taqarraba ila Allah bitarkil mubahat." Barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan hal-hal yang mubah. Kemudian dia mengerjakan hal-hal yang diharamkan. Kana bimathabati man yatrukul faraid wa yataqarrabu bin nawafil. Ini persis seperti orang yang mengerjakan amalan sunnah tapi tidak mengerjakan amalan wajib. Persis. Puasa-puasa maksiat. Puasa-puasa tidak bertakwa. Maka hati-hati. Makanya Jabir bin Abdullah mengatakan, "Idza sumta falyasum sam'uk wa basaruk wa lisanuka 'anil kadhib wal maharim wa da'adzal jar wal yakun 'alaika yauma shaumik wa qarun wa sakinah." Yang artinya, jika engkau sedang berpuasa, puasakan telingamu, matamu, lisanmu dari dusta, dan tinggalkan menyakiti tetangga. Hendaknya kamu pada hari puasamu penuh dengan kewibawaan, penuh dengan ketenangan. Yang biasanya kalau lagi puasa-puasa ngocol, ngobrol sana, ngobrol sini. Puasa yang biasanya hari-hari biasa seperti itu, puasa-puasa tidak. Penuh dengan ketenangan, penuh dengan kewibawaan, penuh dengan kediaman yang tidak bermanfaat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kaidah beribadah yang ketiga. Harus mengetahui tujuan apa? Puasa, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Malik rahimahullah mengatakan, "Idza dakhala Ramadan syahru tilawatil Quran wa it'amut ta'am." Dua amalan bulan Ramadan, baca Quran, banyak sedekah. Enggak tahu orang. Enggak banyak bergaul dengan manusia. Enggak banyak kumpul-kumpul, enggak banyak nongkrong-nongkrong. Ya. Yang keempat, kaidah beramal ibadah dalam bulan Ramadan adalah yaitu hendaknya seseorang mempelajari atau mengerjakan amalan-amalan yang sangat ditekankan dalam bulan Ramadan. Amalan-amalan yang sangat ditekankan di dalam bulan Ramadan. Yang pertama, coba saya ingin tahu apa yang pertama menurut bapak-bapak. Amalan sangat ditekankan. Baca Quran?
Enggak. Puasa Ramadan? Enggak. Mendirikan salat. Baca Quran, puasa Ramadan enggak manfaat tanpa mendirikan salat 5 waktu. Kerjakan pada waktunya. Jangan diremehkan. Karena itu adalah tiang dari seluruh amal ibadah yang dikerjakan dalam bulan Ramadan. Ini amalan pertama yang sangat ditekankan dalam bulan Ramadan. Mendirikan sholat 5 waktu. Hati-hati. Yang semangat taraweh ternyata subuhnya kesiangan, tidak manfaat Ramadanmu. Tidak manfaat. Ya. Kemudian yang kedua adalah berpuasa karena iman dan karena ihtisaban. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang berpuasa karena bulan Ramadan karena iman dan ihtisaban, maka diampuni dosa yang telah lalu. Perhatikan para ikhwah, apa maksud karena iman dan apa maksud karena ihtisaban? Di sini perlu ilmu. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman, Imam Nawawi mengatakan, yakni bi fardhiyati, ya'taqidu bi fardhiyati shaumi. Dia meyakini dalam kalbunya ini kewajiban dari Allah. Maka saya pesan, kalau Anda sedang sahur, Anda sedang kemudian adzan subuh, kemudian memulai puasa, tanamkan dalam kalbu, ya Allah, saya ini berpuasa karena saya yakin ini kewajiban dari Engkau. Karena itulah iman. Beda dengan orang yang hanya sahur, kemudian setelah itu sebagaimana layaknya kaum muslimin, dia tidak makan, tidak minum, tidak bersetubuh dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari, selesai. Tapi tidak menancapkan di dalam kalbu, ini sangat berbeda. Karena arti iman adalah menancapkan dalam kalbu bahwa ini puasa hukumnya wajib atas saya. Nah, yang menarik lagi, ihtisaban, karena hadisnya man shoma ramadhana imanan ihtisab. Apa arti ihtisab? Berharap pahala, ya kan? Yang sering diterjemahkan. Coba perhatikan perkataan para ulama. Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullah, beliau mengatakan an yasumahu ala ma'na raghbah. Berpuasa karena punya tekad saat puasa, semangat saat puasa, semakin haus, semakin hausin sekalian. Laparin sekalian. Beda dengan orang. Kemudian beliau mengatakan, fala yastatilu li ayyami wa la yastathqilu li siyami. Maka saat berpuasa sangat tercela ketika dia mengatakan, aduh baru jam 1 lagi, lapar banget. Puasa enggak begitu. Ihtisaban enggak begitu. Enggak ada seperti itu ihtisaban. Ya. Kemudian dan tidak merasa panjang waktunya, tidak merasa berat puasanya. Semakin haus, semakin dia nikmati. Ya Allah, haus. Lapar. Ya. Itu namanya ihtisaban. An yasumahu ala ma'na raghbah fi thawab. Dia berpuasa karena dia memang menginginkan untuk mendapatkan pahala besar dari lapar dan hausnya ini. Nah, ini para ikhwan, itu nama ihtisaban. Kemudian amalan yang ketiga yang sangat dianjurkan saat bulan Ramadan, salat tarawih dengan iman dan ihtisaban. Sangat dianjurkan bersama imam sampai selesai. Sebagaimana yang hadis yang sudah saya sebutkan tadi, innar rajula idza shalla ma'al imami hatta yansarif husiba lahu qiyamul lailah. Sesungguhnya seseorang jika salat bersama imam sampai selesai, dituliskan pahala salatnya semalaman suntuk. Yang keempat, amalan yang sangat inti dalam bulan Ramadan, memperbanyak sedekah, terutama membukakan puasa. Dan saya ingin kasih usul, mudah-mudahan tidak menyebabkan macet ya, dan insya Allah tidak menyebabkan macet. Saat di traffic light, orang sudah azan, maka bagikan walau 1 kurma. Itu membukakan puasa. Walau 1 kurma, nggak mesti harus 1 bungkus nasi uduk. Asal dia kita putuskan puasanya saat waktunya, dia dinamakan membukakan puasa. Dan begitu banyak pahala orang-orang yang benar-benar terjebak dalam keadaan macet, kemudian dia tidak bawa apa-apa.
bukakan pasar. Asalkan tidak mengganggu lalu lintas ya. Ini usulan ya, karena banyak yang macet, banyak yang dan seterusnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri min ghairi an yanqusa min ajri shaimi syai'an." Barang siapa yang membukakan orang yang sedang berpuasa, maka baginya pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut sedikit pun. Bagaimana kalau seandainya orang yang berpuasa itu, yang kita bukakan itu, dia pada hari itu khatam Al-Quran. Bagaimana pahala yang kita dapatkan? Luar biasa. Yang kelima, bersungguh-sungguh dalam membaca Al-Quran dalam jumlah yang banyak, meskipun tidak memahaminya. Ya? Meskipun tidak memahami. Dan saya bisa mengeluarkan dalil-dalil bahwa berbanyaklah bacaan Al-Quran meskipun tidak paham. Karena Ramadan syahrul tilawatil Quran. Ramadan bulan membaca Al-Quran. Saya pernah debat dalam masalah ini. Saya katakan tetap orang yang lebih banyak membaca Al-Quran lebih afdal daripada orang yang sedikit membaca Al-Quran meskipun dia dengan membaca tafsirnya. Karena di dalam bulan Ramadan bulan memperbanyak bacaan Al-Quran. Dan itu yang dicontohkan oleh Nabi, Jibril, Imam Syafi'i, Imam Qatadah, Imam Yazid, Aswad Ibn Yazid, dan seterusnya dari kalangan para ulama salaf. Mereka senantiasa memperbanyak bacaan Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Yang keenam, mengerjakan umrah dalam bulan Ramadan. Memperbanyak mengerjakan umrah dalam bulan Ramadan senilai dengan berhaji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh yaitu beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan i'tikaf, pendapat yang lebih kuat, tidak hanya di 3 masjid besar, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa, tidak, tetapi di seluruh masjid. Wa antum aakifuna fil masajid, dan kalian beriktikaf di masjid-masjid. Dan ini memerlukan pengaturan waktu para ikhwan. Ya, pengaturan waktu dari Allah, dari kita semua untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-8, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak doa, zikir, istighfar, terutama waktu-waktu yang mustajab, yaitu saat berpuasa, saat berbuka, di antara azan dan iqamah, setelah sholat asar sebelum maghrib di hari Jumat, dan seterusnya. Perbanyak ibadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Ramadan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la turaddu da'watum." 3 orang yang tidak ditolak doanya. Da'watus shaim hatta yuftir. Doa orang yang berpuasa sampai berbuka. Dalam riwayat yang lain, da'watus shaim hina yuftir. Doa orang yang berpuasa saat berbuka. Dalam riwayat yang lain, kalau sudah berbuka, hendaklah dia mengucapkan dhahabadh dhama wa btallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Ini adalah kaidah beramal ibadah yang keempat. Saya ulang. Yang pertama apa? Beribadahlah sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang kedua, dahulukanlah yang wajib daripada yang sunnah. Yang ketiga, harus mengetahui tujuan puasa Ramadan, yaitu bertakwa kepada Allah. Kaidah beramal ibadah puasa tujuannya bertakwa. Semakin puasa semakin takwa kepada Allah SWT. Yang keempat yang tadi saya sebutkan, yaitu seseorang mengamalkan amalan-amalan inti di dalam bulan Ramadan. Makanya para ikhwah berkaitan dengan baca Quran yang belum lancar, lancarkan dari sekarang. Kalau masuk bulan Ramadan ini belum lancar juga, berarti terus lancarkan sampai nanti bulan Ramadan ke tahun depan, insyaallah taala jika masih hidup, maka dia minimal bisa menghatamkan Al-Quran sekali dalam bulan Ramadan sekali. Kami saja di pesantren, santri-santri saya bikin program minimal, karena mereka 15 hari di pesantren untuk Ramadan, setelahnya mereka libur.
maka minimal mereka 3 kali khatam, minimal itu. Berarti 5 hari khatam, 5 hari khatam, 5 hari khatam. Dan itu bagi santri sangat mudah, karena mereka lancar baca Quran. Yang kalau satu juznya dia dapat setengah jam, satu juznya setengah jam. Dan itu sudah ma'ruf, bacaannya tidak terlalu cepat, bacaannya tidak terlalu lambat, satu juz setengah jam. Maka saya sering berkelakar, bagi yang ingin tahu seseorang lancar baca Qurannya atau tidak, maka perhatikan seperti Imam Sudais di Mekah. Nah, itu baru lancar. Kalau belum seperti itu maka jangan ngaku lancar. Inna anzalna, itu enggak. Selesai. Ya. Maka lancarkan bacaan Al-Quran sampai targetnya 1 kali bulan Ramadan 1 kali khatam. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah seseorang ketika sudah masuk ke dalam bulan Ramadan, maka salah satu yang harus dia perhatikan adalah yaitu hendaknya dia menjauhkan dari hal-hal yang menyibukkannya saat bulan Ramadan. Jauhkan dari hal-hal yang menyibukkan saat bulan Ramadan, yang tidak bernilai ibadah, maka jauhkanlah. Dia harus benar-benar mengakui bahwa ini pelambat semangat saya untuk beramal ibadah apapun. Ya. Ini mudah-mudahan yang sampaikan bermanfaat, apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, sebelum pertanyaan, perbanyaklah berdoa agar kita masuk dalam bulan Ramadan dalam keadaan sehat wal afiyat. Baik. Mana yang lebih utama, umrah Ramadan tapi kita sudah pernah umrah, atau menjaga orang tua yang sakit? Mohon nasihatnya kami yang memiliki orang tua yang pikun dan juga karena sangat sulit untuk bersabar dalam hal ini. Para ikhwah, tentunya yang paling utama karena sudah kita berumrah dalam bulan Ramadan, maka dahulukan yang wajib, yaitu menjaga orang tua. Itu lebih utama daripada berumrah sunnah di dalam bulan Ramadan, dan itu pun sudah kita kerjakan. Dan subhanallah, kalau ditanya bagaimana biar bersabar menghadapi orang yang tua, dan semakin tua semakin sulit, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cara yang paling mudah adalah mengingat jasa mereka terhadap kita. Wallahi, mereka mengerjakan kebaikan kepada kita sebelum kita berbuat baik kepada mereka sedikit pun. Ada perkataan menarik. Ini mungkin contohnya, nanti juga ada faedah dari situ. Contoh misalnya, anak kecil umur 1 tahun atau umur 8 bulan yang masih belum bisa berdiri, dia dipegang oleh bapaknya. Kemudian anak kecil tersebut senang gak saat dipegang, diberdirikan? Senang gak? Senang kan dia? Senang gitu, dipegang. Kenapa coba? Karena dia tahu bapaknya tidak mungkin melepasnya. Karena dia tahu bapaknya tidak mungkin melepas. Bapaknya akan senantiasa menjaganya. Bapaknya senantiasa merawatnya, dia tahu. Maka para ikhwan dirahmati Allah, sering saya sebutkan perkara ini.
orang tua kita berbuat baik kepada kita tanpa kita berbuat baik sebelumnya kepada mereka. Dan itu jasa yang tidak akan pernah bisa dibalas. Badi'ul ma'ruf la yukafa. Yang memulai kebaikan kepada seseorang, maka tidak pernah bisa dibalas kebaikan tersebut. Dan itulah orang tua kita. Dan ini rahasia firman Allah yang berbunyi, Anishkurli, bersyukurlah, berterima kasihlah kalian kepadaku, Allah Subhanahu wa taala, wali walidai, dan kepada kedua orang tua. Karena orang tua berbuat baik kepada kita tanpa kita pernah memberikan secuil pun kebaikan kepada mereka. Tapi mereka terus berbuat baik kepada kita. Bahkan kalau dikatakan sangat sulit Ustaz untuk sabar, wallahi para ikhwah, orang tua kita juga sangat sulit mengurusmu dan sangat sulit untuk sabar. Saya nih para ikhwah, saya tanya pernah ibu saya, gimana saya lagi kecil bu? Wah, kamu kalau sudah tidur harus di pangkuan ibu. Kemudian kalau diletakkan salah letak, nangis sampai pagi. Rahimahullah. Seperti orang meletakkan emas, harus pelan-pelan. Maka para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dihitung-hitung mereka lebih mengerahkan kesabaran untuk kita dibandingkan kita untuk mengurus mereka. Mereka mengurus kita agar kita hidup besar, dewasa, bermanfaat, sukses. Kita mengurus mereka hanya menunggu mati mereka saja. Dan bersyukurlah orang-orang yang diberikan oleh Allah kesempatan untuk bisa berbakti kepada orang tuanya dan bisa hidup bareng dengan orang tuanya. Karena itu yang disebutkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang bahwa apabila salah seorang dari mereka atau kedua-duanya ketika mereka sudah tua hidup di sampingmu. Karena kenapa disebutkan di sampingmu? Karena kalau sudah tua, rumah dijual untuk membiayaimu sekolah. Kemudian harta dijual, sudah selesai pensiun dari pekerjaan, tidak ada yang bisa dia lakukan lagi. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, bersabarlah dengan mengurus kedua orang tua. Memang semakin tua semakin susah. Saya pernah mendapati kawan waktu itu di rumah beliau ada kursi seperti ranjang seperti ranjang di rumah sakit. Untuk apa ini Pak? Untuk bapak Ustaz. Bapak ini Ustaz susah untuk dinasihatin. Saya bilang jangan naik tangga, nanti jatuh. Kalau jatuh patah. Dan kejadian Ustaz, naik tangga jatuh patah. Maka saya bilang gak boleh. Wala taqul lahu uff. Jangan katakan kepada kedua orang tua perkataan Itu perkataan yang paling ringan untuk menunjukkan kekesalan kepada orang tua. Itu saja tidak boleh. Apalagi mengatakan orang tua ini susah diatur. Oh, gak boleh. Angkat suara, nunjuk, kemudian menajamkan mata. Wallahi yang tidak minta halal akan ini, maka mujarab dia. Terlihat di tengah manusia. Hidupnya susah, tidak berkah ya. Jangan macam-macam. Urusan orang tua dia bagaikan garis merah. Jangan pernah kamu lewati. Kita datang bawa tas dari luar negeri, berharap orang tua kita, ibu kita yang suka tas, suka dengan tas ini. Ibu saya bawa, pas dilihat, saya nggak suka warnanya, kasih saja yang lain. No comment. Cuma kita mengatakan, nanti dicarikan yang lebih baik lagi. Nggak ada marah-marah ya.
mereka mengurus kita lebih sulit daripada kita mengurus mereka. Allah. Apakah ibadah di bulan Ramadan lebih baik dikerjakan di masjid daripada saya mendapati ada ikhwah hafal Quran, bisa bahasa Arab lah sedikit, ingin sekali untuk mendaftar di Madinah, tapi tertahan dengan mengurus orang tuanya. Kemudian saya berpesan kepada beliau, selesaikan tugasmu mengurus orang tua sampai selesai. Kemarin beliau laporan, tugas misi selesai Ustaz, orang tua meninggal Ustaz. Saya bilang, berbahagialah, tunggu keberkahan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada amal ibadah yang pahalanya ingin disegerakan oleh Allah di dunia selain bakti orang tua. Terlihat sulit. Ada kawan saya di Jawa, subhanallah, sampai mati Ustaz saya urus. Alhamdulillah yang Ustaz lihat sekarang ini berkahnya, kelancaran rezeki, ketaatan anak, istri sudah ngaji, kemudahan untuk bermanfaat bagi kaum muslimin. Bersabarlah ngurus orang tua, dia jalan keberkahan. Wallahi para jalan keberkahan. Apakah ibadah di bulan Ramadan lebih baik dikerjakan di masjid daripada di rumah? Kalau laki-laki, kalau seandainya ibadahnya disyariatkan di masjid, kerjakan di masjid. Tapi kalau seandainya ibadahnya di rumah, kerjakan di rumah. Dan kalau perempuan, lebih baik di rumah. Contoh misalkan, sholat berjamaah di masjid, di masjid. Sholat berjamaah taraweh, maka di masjid, di masjid. Tapi kalau seandainya dia ingin baca Quran, maka baca Quran dia di rumah agar lebih menjaga qalbunya. Wallahu a'lam. Jika seorang wanita menghidupkan 10 malam terakhir di masjid tapi pulang pergi, apakah disebut i'tikaf? Iya. Tetapi i'tikafnya tidak sempurna. Sama juga dengan para bapak-bapak yang habis Isya masuk, kemudian nanti sebelum subuh pulang misalkan. Maka itu juga termasuk i'tikaf. Cuma i'tikafnya tidak sempurna, tidak yang benar-benar mencontoh Rasulullah SAW, tetapi itu sudah kebaikan. Itu sudah kebaikan. Daripada di rumah kadang-kadang kita tidak ada suasana untuk menghidupkan malam-malam Ramadan, terutama 10 malam terakhir. Wallahu a'lam. Malam Lailatul Qadar apakah baku di malam ke-27 ataukah di salah satu malam ganjil? Yang jelas dia 10 malam terakhir bulan Ramadan tanpa ada keraguan di dalamnya. Yang jelas dia di bulan Ramadan di 10 malam terakhir bulan Ramadan, dan sangat diharapkan di malam ganjil, sangat diharapkan di malam 27 terakhir, dan sangat diharapkan di malam ke-27. Tetapi tidak pasti harus malam tersebut. Bahkan bisa saja di malam genap, sebagaimana perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Menggosok gigi saat berpuasa, ada yang menganjurkan, ada juga yang memakruhkan. Bagaimana hukumnya menurut syariat? Maka jawabannya adalah boleh dia menggosok gigi. Amir bin Rabi'ah menceritakan, ra'aitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam yastak wa huwa fi Ramadan ma la uhsi wa la u'id. Aku pernah melihat Rasulullah SAW bersiwak di dalam bulan Ramadan sering, tidak bisa aku menghitungnya saking seringnya. Menunjukkan bahwa boleh bersiwak asalkan, dan juga menggosok gigi, asalkan jangan sampai terasa di tenggorokan, ya, di depan-depan saja. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini tidak ada hubungannya dengan bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada minyak wangi besi. Karena bau mulut yang dimaksud adalah keluar dari perut karena proses detoksifikasi di dalam pencernaan
kemudian keluarlah bau mulut. Gak ada urusannya dengan gosok gigi. Wallahu a'lam. Perintah baca Al-Quran diperbanyak sebenarnya di bulan Sya'ban atau Ramadan. Jawabannya adalah para salafus saleh melatih dirinya dalam bulan Ramadan, kemudian di dalam bulan Sya'ban, kemudian dalam bulan Ramadan dipraktekkan. Ada perkataan anna salaf kanu idza dakhala Sya'ban akabbu 'alal masahif wa akhrajuz zakah. Para salafus saleh kalau sudah masuk bulan Sya'ban mereka memandangkan wajah mereka ke mushaf-mushaf untuk latihan. Nanti bulan Ramadan juga dilakukan seperti itu dan mengeluarkan zakat. Kenapa zakat dikeluarkan di bulan Sya'ban? Agar nanti kaum muslimin yang miskin di bulan Ramadan tidak ada yang minta-minta. Allah. Tapi kalau dikeluarkan di bulan Ramadan, di 10 hari terakhir bulan Ramadan, bagaimana Ustaz? Boleh saja, tidak. Bagaimana hukumnya mengejar target baca Al-Quran dengan berjamaah? Misalnya ada yang memimpin, lalu jamaah lain juga membaca dengan suara lirih. Yang memimpin membaca kencang-kencang dengan speaker dan dibaca di masjid, sebaiknya untuk akhwat ikut seperti ini atau lebih baik baca di rumah? Untuk perempuan semua ibadahnya lebih baik di rumah. Rasulullah SAW bersabda, wa buyutuhunna khairul lahunna, dan rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Tetapi jika ingin beribadah di masjid, salat berjamaah tarawih misalkan di masjid, maka suami jangan menolaknya atau melarangnya. Adapun membaca Al-Quran tadi dengan dipimpin, maka saya lebih menasihatkan kalaupun ingin memakai mikrofon maka pakailah yang dalam saja. Dan lebih baik tidak juga memakai mikrofon. Ya, kenapa? Karena agar tidak mengganggu masyarakat. Di sana ada anak-anak kecil, ada kakek-kakek, nenek-nenek, orang sakit dan seterusnya. Bahkan kadang-kadang ada yang mohon maaf yang belum lancar, kemudian megang mikrofon yang mengganggu pendengaran karena belum lancar. Dan kadang-kadang sampai setengah 12 malam, ini sudah jam 9 kita rekor kajian di Baitul Salam jam 9. Antum nggak memperhatikan saya. Baik, saya kurang cocok dengan mertua. Karena mertua saya terkadang berbicara ceplas-ceplos dan seringkali menyakiti hati saya dan membuat saya menangis. Pertanyaannya, apakah boleh saya menjaga jarak bertemu dengan berbicara seperlunya saja? Namun saya tidak menghalangi suami saya untuk berbakti. Bahkan saya membiarkan suami saya menemani ibunya untuk bermalam di rumahnya mertua 4 kali seminggu. Dan saya pun kerap mengirim makanan dan hadiah untuk mertua. Saya cuma benar-benar ingin menghindari sering bertemu agar menjaga hati saya untuk tidak sakit hati dan menangis. Apakah perbuatan tersebut diizinkan? Tidak. Termasuk sikap mendatangkan ridho suami yang diharapkan oleh istri dari suami adalah ridhonya, yaitu seorang istri dia bisa bermuamalah dengan mertuanya. Apa yang didapat dari mertuanya, bersabarlah. Memang sering saya katakan ini perkara international crime. Mertua perempuan dengan menantu perempuan itu susah untuk akur di mana-mana, bahkan sampai di Arab Saudi. Saya sering dengar pertanyaan kepada Syekh, mertua saya begini sama, berarti sama saja. Kenapa? Antum tahu sebabnya? Kecemburuan. Perempuan makhluk pencemburu. Yang satu mengatakan itu anakku, yang satu mengatakan ini suamiku. Mau apa lo? Begitu. Ya. Maka hanya orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah yang bisa bersabar dengan bergaul di antara keduanya. Ya. Makanya saya sering mengatakan, dan ini juga pernah saya tanyakan kepada Fadilat Ustaz Akhi Fillah Dr. Abu Abdul Muhsin Firanda Indirja Hafizahullah, bolehkah seorang istri minta rumah tersendiri tidak bercampur dengan mertua perempuan? Jawabannya boleh. Itu hak istri. Ya, tidak boleh suami untuk memaksakan. Itu hak istri. Agar sang istri lebih tenang perasaannya, lebih bisa mengurus suaminya dan seterusnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf nih kepada DKM Baitul Salam. Ya, ini rekor benar-benar nih. Tapi mudah-mudahan ini sebagai bekal masuk ke dalam bulan Ramadan, dan mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala
diberikan afiat sehingga bisa menggapai puncak keberkahan bulan Ramadan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.